Saatnya tiba saya Bapak Ibu. Ini attitude tentang sikap ya. Yang hal-hal tidak kelihatan tapi sangat berpengaruh Bapak Ibu. Oke, saya langsung aja. Attitude secara garis besarnya adalah sikap, tingkah laku, perilaku seseorang dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesama manusia Bapak Ibu. Sadar apa tidak sadar, kita di bisnis ini pun selalu mencari orang yang kita sukai, betul? Betul. Misalkan orang itu hebat tapi nggak kita sukai, mau nggak Bapak Ibu join sama dia? Malah di sebuah buku yang saya baca, Berpikir dan Berjiwa Besar, itu unsur kesukaan itu mengalahkan kompetensi Bapak Ibu. Kompetensi apa? Skill. Dan orang lebih senang melihat orang yang menyenangkan, humble, dan lain sebagainya, iya kan ya? Ya. Nah ini sama Bapak Ibu. Nah ini menurut penelitian di Harvard itu 85% penentu kesuksesan itu adalah attitude, 15%-nya adalah teknis. Kita cenderungnya punya pola pikir positif apa negatif jujur? Negatif. Lihat berita seperti yang kemarin saya ikut training itu sangat mencerahkan ya. Training yang kami ikutin kemarin NLP ya. Kita kalau lihat berita tentang seorang sosok olahragawan misalkan berprestasi di bidang fisika, dengan di sebelahnya ada seorang kakek memperkosa gadis 16 tahun. Di duluan kita baca yang mana? Berarti Bapak Ibu jujur ya, bahwasanya kita cenderung negatif, betul? Jadi Ibu sama Bapak cuma menyambung pantun saya di akhir. Siap? Oke. Makan siang pakai ikan tongkol sambil duduk santai pegang handphone. Salah, kan belakangnya L ya. Makan siang pakai ikan tongkol, duduk santai sambil pegang botol udah. Sambil ngomong. Pistol. Oke, duduk Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita sekarang hari ini kita akan belajar yang lebih spesifik supaya Bapak Ibu keluar dari ruangan ini sikapnya berbeda. Berbeda dalam arti kata apa? Sikap itu luas banget Bapak Ibu, karena banyak hal yang harus kita pelajari. Contoh, kita berpakaian aja itu udah menyikapkan sesuatu. Cuma saya nggak bahas ke situ ranahnya. Tapi sikap kita yang benar-benar kelihatan sama orang sekeliling kita, terutama kita bisnis di network marketing ya. Bisnis ini sederhana Bapak Ibu sebenarnya. Setuju nggak? Satu orang nyari dua. Dua orang itu masing-masing nyari dua. Dua itu masing-masing nyari dua. Lama-lama bengkak nggak? Bengkak. Iya kan? Yeah. Nanti saya dapat reward, berarti di berikutnya orang yang di bawah saya dapat reward, kan seperti itu ya? Yeah. Tapi kok susah banget ya? Yeah. Karena manusianya yang ribet Bapak Ibu, punya emosi, punya pola pikir dan lain-lain sebagainya. Makanya kita akan ungkap di sini sikap apa aja yang harus kita miliki di bisnis ini Bapak Ibu. Nah, ini ada lima hal yang saya coba akan sharingkan ke teman-teman. Saya juga belajar Bapak Ibu. Saya ini pedagang counter handphone backgroundnya. Sikap saya itu jelek sekali waktu mulai bisnis ini. Semua berdasarkan maunya saya. Karena saya merasa saya pemilik toko, pernah kelola toko handphone 11 tahun. Ketika menjalankan bisnis ini, saya menggunakan cara saya. Ternyata salah total. Mau contohnya nggak? Bu Haji, misalnya toko saya belanja Milano satu dus, saya ceritain bisnis ke beliau. Beliau semangat, langsung mau menjalankan. Dan dengan pola pikir saya, wah Bu Haji, calon tim aktif saya. Saya keluarin modal. Bu Haji, ini ada brosur. Bu Haji, ini ada spanduk. Oke? Bu Haji semangat nggak? Pulang. Mulai dia nawarin produknya ke teman-temannya, bisnisnya. Kira-kira kalau temannya Bu Haji butuh brosur, butuh spanduk, nyari siapa? Bu Haji. Tadinya Bu Haji. Bu Haji bilang ke mereka cari siapa? Oke, dua orang masih saya mampu handle. Oke? Timnya Bu Haji ke bawah sama juga. Bro, kalau lu mau jalan, saya mau jalan, brosur spanduk ada. Pokoknya tenang, ada yang kita nama Pak Alin, kita cari dia. 3 orang mulai mikir, 4 orang mulai angkat tangan, 5 orang ketika ditolak dengan tegas salah kaprah. Member kita yang malah menyalahkan kita nggak bantu. Itu pernah saya ngalamin Bapak Ibu. Saya menyalahkan upline saya waktu itu Pak Katono.
Saya sekali belanja brosur sama Pak Katono waktu itu 10.000, 20.000, karena saya merasa mampu. Tapi ketika Pak Katono saya minta, Pak, Bapak kan upline saya, support dong 1-2 hari untuk saya bagikan. Beliau coba menasihatin, tapi saya salah paham. Nah, itulah pentingnya sih. Nah, ingat, hati-hati Bapak Ibu, bisnis kita ini duplikasi. Apa? Duplikasi. Duplikasi yang benar cuma 50%. Duplikasi yang salah 200%. Bagus ya. Nah, teachable itu artinya pertama mau belajar. Karena kita sama-sama tahu Bapak Ibu, di bisnis network marketing seperti kita Maxima ini, latar belakang apa aja boleh gabung, betul? Mau dia supervisor, mau dia pekerja, mau dia office boy, mau manajer perusahaan dan lain sebagainya, boleh gabung nggak? Seperti saya pegang kunci sukses di handphone. Mohon maaf, waktu itu handphone saya, kalau boleh sombong sedikit, lumayan lah, bisa dapat rumah, dapat ruko ya. Saya pegang kunci sukses di handphone. Coba saya terapkan kuncinya ini untuk buka di Milagros. Beda nggak pintunya? Coba maksud saya? Jadi kalau kita mau sukses di bisnis ini Bapak Ibu, tanggalkan semua apa yang kita ketahui di dunia kita. Karena apa? Ini adalah dunia berbeda. Kuncinya pasti berbeda, kan ya? Kita bisa sukses di suatu usaha, belum tentu kuncinya sama dengan kunci ini. Ya, seperti itulah persepsinya ya. Nah, di sini kita artinya harus mau belajar Bapak Ibu. Kalau kita tadi disampaikan nama Pak Dede harus gelas kosong sama batik yang gelas kosong. Supaya apa? Kita pulang dari sini benar-benar berubah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu udah meluangkan waktu, tenaga, pikiran ke sini ya, serta biaya kan ya. Nah, setelah belajar Bapak Ibu, kita juga harus mau mengajari. Nah, sekarang saya mau tanya tugas pokoknya aja sih. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu saya yang tahu jawabannya, pernah ikut pelatihan Pak Angga, nggak usah jawab ya. Tugasnya upline apa? Coba bantu saya. Tugas upline itu apa? Duplikasi. Oke, itu tugas upline ya. Mau membersamain domainnya supaya mandiri, sampai mandiri. Mengajarkan domainnya sampai mandiri. Tugasnya domain mau diajarkan sampai mandiri, ataupun bahasanya belajar sampai mandiri. Kadang-kadang ada domain yang senang kalau nggak ada upline-nya nggak berani, betul nggak? Maunya didampingin terus kan ya. Saya bicara begini karena apa? Saya dulu senang di acara attitude Bapak Ibu. Saya ketampar sendiri, jadi saya nggak baper. Kan kata Babe tadi mindset, grow mindset itu berani terima ya, betul kan? Oke, tapi supaya saya masuk lebih dalam lagi, nggak ada yang baper, boleh dong saya minta perjanjian angkat tangan. Tepuk sebelahnya, Bapak Bu. Selama acara itu, jangan baper ya. Bukan buat Bapak Ibu. Guru yang hebat selalu berawal menjadi murid yang hebat. Tidak ada yang tiba-tiba jadi guru, betul? Setuju? Makanya kalau Bapak Ibu baru mulai bisnis ini, organisasinya belum besar, jangan berkecil hati Bapak Ibu. Jadikan diri Anda murid terbaik, spon terbaik, dan Anda duplikasikan ke tim Anda. Nanti Anda pun akan menjadi pemimpin terbaik di tim Anda Bapak Ibu.